Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar berani seperti singa muda. Karena pemberontakan di negeri banyaklah penguasanya, tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan, bertahanlah ketertiban. Orang miskin yang menindas orang lemah adalah seperti hujan deras, tetapi tidak memberi makanan. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentang mereka. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba atau laba mengumpulkan itu untuk orang yang berbelas kasihan kepada orang lemah. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, doanya pun menjijikkan. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Jika orang benar menang, banyak orang yang senang. Tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang bersembunyi. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka, bagaikan singa yang mengaum atau beruang yang menyerang. Demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Seorang pemimpin tanpa pengertian keras penindasannya, tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal panjang umurnya. Orang yang menanggung darah orang lain akan melarikan diri sampai ke liang kubur. Janganlah orang menahannya. Siapa hidup tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi demi sekerat roti orang membuat pelanggaran. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar hartanya dan tidak mengetahui bahwa ia akan ditimpa kekurangan. Siapa menegur orang akan mendapat kemurahan lebih daripada orang yang menjilat. Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka itu bukan pelanggaran, ia adalah kawan si perusak. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Siapa percaya kepada hatinya sendiri
adalah orang bebal, tetapi siapa hidup dengan bijak akan selamat. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang bersembunyi. Tetapi jika mereka binasa, bertambah banyaklah orang benar. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah benar bahwa melakukan hukum dan didengarnya doa itu berkaitan erat? Benar, bila pengertian hukum adalah hukum keadilan yang sering dan keadilan maksudnya begini, benar bila pengertian hukum adalah hukum keadilan yang seiring dengan keadilan Tuhan, bukan hukum buatan manusia yang sewaktu-waktu dapat berubah. Hukum ini berlaku bagi siapapun, tidak pandang bulu, tidak pandang status sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Namun tidak berarti sebaliknya bila seseorang telah menaati hukum, maka doanya pasti terkabulkan. Ini tidak dapat dibenarkan. Pada umumnya kita mengetahui bagaimana menjadi pelaku hukum. Namun toh ternyata masih banyak ditemui, seperti ayat yang kita baca, penguasa yang tidak menegakkan hukum, penindasan terhadap orang lemah, orang yang mengabaikan hukum, orang jahat yang tidak mau mengerti hukum, orang yang memperbanyak hartanya dengan makan riba orang lain, orang yang menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat, dan orang yang menyembunyikan pelanggarannya. Apakah hal-hal ini juga ditemui di kalangan orang percaya? Tanpa kita sadari, banyak orang percaya berdoa bagi sesamanya, namun tidak menaati hukum keadilan. Marilah kita merenungkan beberapa peristiwa yang sering terjadi di sekitar kita. Berdoa bukan sekedar merangkai kata-kata, tetapi merupakan ungkapan iman yang terwujud nyata dalam tindakan sehari-hari bagi sesama. Mungkinkah kita tetap berseru bagi terciptanya keadilan dan kebenaran, sementara kita sendiri termasuk pelaku ketidakbenaran dan ketidakkeadilan? Mari kita belajar, dimulai dari diri sendiri, keluarga, kemudian orang-orang di sekitar kita. Niscaya akan terwujud keadilan dan kebenaran di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur kalau firman-Mu pagi ini mengingatkan kami bahwa kami sebagai orang percaya seharusnya memulai dari diri kami sendiri untuk mencintai Tuhan dan menaati hukum-hukum Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami berdoa biarlah sepanjang hari ini kami berjalan dalam terang kasih-Mu. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di pusat maupun di cabang, yang mungkin saat ini sedang sakit. Tuhan, kami doakan supaya mereka Tuhan berikan kesehatan dan pemulihan. Jamahlah mereka, biarlah sakit penyakit yang dirasakan boleh Tuhan segera ganti dengan kesembuhan dan pemulihan. Berdoa untuk anak-anak Tuhan yang masih studi, Tuhan pelihara mereka, berikan semangat untuk mengerjakan tugas mereka sebagai seorang pelajar. Terima kasih Bapa, kami mau sambut hari ini dengan penuh sukacita. Dan biarlah hidup kami berkenan kepada Tuhan. Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.